Oke teman-teman semua, dan ini episode kelima Pilot Luntang Lantung. Oke teman-teman semua, balik lagi di Pilot Luntang Lantung sama gue Andar Putra Ramadan. Dan di episode ini seperti biasa gue udah gak mau lagi bikin podcast sendirian. Jadi gue hari ini sama seseorang ya. Beliau gak mas? Boleh. Jadi gue di samping gue udah ada Mas Coki. Mas Coki aja ya biar akrab ya. Boleh. Ya, Halo. Ya, oke. Jadi ini gue sebenarnya lupa inget gue kenal beliau. Gue kenal dia nih dari mana? Yeah. Seingat gue nge-follow lu di Instagram, mas. Betul. Gue nge-follow lu di Instagram. Abis itu kayaknya dia malah nge-follow gue juga. Abis itu gue lagi main badminton, dia makanya kita DM mana soal badminton segala macem. Iya, gara-gara badminton. Iya bener men. Jadi kayak kita tuh dari Tinder gitu ketemu. Dipertemukan sama Tuhan. Iya betul. Tapi ini tuh biasa sih mas. Maksud gue banyak di luar sana pasti yang orang tuh yang saat itu gue belum jadi pilot deh kalau nggak salah ya. Oke. Itu kan banyak yang suka ngatain pilot segala macam. Belum tentu disautin kadang-kadang. Nah, lu orang yang termasuk yang baik dan humble sih ya. Mau nanggepin cecunguk kayak gue. Iya. Itu random aja sih gue. Dia pengen ada yang ngechat aja. Iya, biar ini aja biar rame handphonenya. Biar nggak kosong-kosong amat tapi gue kayak. Nah, jadi di episode kali ini kita akan bahas hal-hal yang common. Dan gua rasa emang pas banget ditanyain Mas Coki ini walaupun masih muda, masih belia, tapi di pundaknya sudah tersamatkan. Stripnya ada 4 goks banget gitu. Goks ya. Kelahiran tahun berapa mas? 93 gua. 93, ya, jadi umurnya berapa sih sekarang? 26. Tahun ini 27 nanti. Tahun ini 27 dan udah Captain Airbus 320. Gils. Banyak lah yang muda kapten mau banyak lah, nggak cuma gue doang. Tapi tetap aja mas, maksudnya umur segitu gila loh. Saat orang masih ngidul gak jelas kan? Iya. Iya nggak? Itu berkat dari Tuhan. Iya, harus balance ya. Balance. Duniawi dan iya, betul. Oke mas, coba lo kasih tahu ke kita sedikit lo sekolah pilotnya kapan, selesai kapan, terus pesawat yang lo bawa apa aja sekarang, jam terbang, perkiraan, pokoknya profil yang soal terbang lo lah. Oke. Gua itu dari SMA lulus 2010 di Jakarta, Jakarta Timur di Halim tepatnya. Abis itu gua lulus sekolah 2010 langsung masuk juga ke flying school di Halim juga 2010 itu juga, dan lulus tahun 2011 akhir. Termasuk cepat lah ya mas ya? Lumayan lah, setahun lebih dikit lah, setahun setengah. Karena waktu itu gue lulus SMA kan Juni, jadi gue lulus di Desember tahun 2011. Jadi 1 tahun setengah gue sekolah pilot di Halim. Boleh gue sebutin nggak sih sekolahnya? Nggak boleh juga. Oke, nama sekolahnya di Raya Flying School di Halim. Abis lulus di situ gue 2011 akhir ngelamar Januari 2012 bla sampai singkat cerita gue keterima di AirAsia. Mei 2012, habis itu terbang sampai sekarang. Jadi gue terbangin AirAsia pesawat Airbus A320 di Indonesia AirAsia biasa. Habis itu di tengah perjalanan karir gue, AirAsia buka airlines baru, Indonesia AirAsia X yang agak long haul, terbangnya lebih jauh, pesawatnya lebih besar. Gue kebetulan dapat kesempatan untuk nerbangin itu juga, pindah ke company baru di AirAsia X. Cuma bertahan 2 tahun setengah, setelah itu gue pindah ke airlines terakhir gue di yang hijau-hijau di Citylink Indonesia. Sebenarnya kalau udah sebut yang hijau-hijau nggak sebut merek udah tahu ya. Udah tahu sebetulnya. WhatsApp ya. Hijau-hijau atau lain atau Grab. Ini kita sebenarnya bertigaan di sini. Jadi kalau ada sayup-sayup suaranya agak tipis-tipis. Iya. Namanya halo ini adalah pramugari ya. Halo. Nama sebut nama, nomor telepon. Iya. Namanya disamarkan aja. Disamarkan. Siap. Oke. Jadi biar penasaran para pendengarnya siapa sih gitu. Jadi pengen tahu kan. Iya. Ntar gue rasa gue harus bikin episode khusus ya. Iya. Untuk nebak-nebak ya siapa suara cewek yang kemarin di podcast gue. Sayembara ya. Gak apa-apa itu. Nah, ini juga setelah udah perkiraan jam terbang gue. Jam terbang gue kira-kira berapa ya? 4.000 lah, 4.200, 4.100 lah sekarang kira-kira lah. Banyak lah. Ya, so lah. Dalam waktu 7 tahun gue terbang hampir 8 tahun segitu biasa lah. Itu berarti lu masuk airline umur berapa mas? 18 kalau gue nggak salah. Fuck. 18 tahun. Gue kerja
mempekerjakan anak di bawah umur. Child abuse nih gue. Iya, gue 18 tahun udah terbang gue. Jadi saat tuh, berarti teman-teman lo di umur segitu kan belum pada lulus kuliah kan? Belum. Gue kebetulan kelahiran 93 tapi SMA gue atau sekolah gue ikutan tahun 92 gitu. Oh, oke. Bukan karena gue pinter ya, cuma karena gue TK-nya males aja, jadi TK-nya cuma setahun habis itu SD. Jadi dulu di usia segitu udah uncang-uncang kaki, duit udah banyak ya. Iya. Perempuan juga udah jajar-jajar. Iya. Udah party sana sini lah. Iya, siap. Udah ngabisin duit lah. Mas, apa pilot tuh cita-cita lo emang? Enggak, kebetulan enggak. Beneran, ini Nah, real. Ini seru nih. Real. Ini seru nih. Ini real. Tunggu sebenarnya Mas. Oke. Di luar sana mungkin jutaan orang yang wah dari kecil udah pengen cita-cita apa? Pilot. Iya. Cita-cita pilot. Lu enggak, tapi lu sekarang udah jadi captain. Coba. Jadi dulu gue cita-citanya itu dari kecil, waktu gue kecil ya, astronot. Astronot. Memang sedikit agak tidak mungkin ya pada saat itu. Sampai sekarang pun sebetulnya agak sedikit tidak mungkin lah ya. Kesempatannya kecil banget. Gue kesempatan cita-cita gue waktu kecil tuh astronot, tapi yang nggak jauh-jauh kan jadi pilot lah ya. Sama-sama di atas. Sama-sama di atas lah ya. Dan gue kadang-kadang suka heran juga dan amazed sama orang-orang yang sampai tua atau sampai sekarang remaja masih punya cita-cita gitu. Kalau gue sampai sekarang gue gak punya cita-cita sih kebetulan ya. Dari SMP SMA cita-cita apa gue nggak tahu, bahkan gue nggak tahu. Maksudnya gue nggak bakal bilang sama kayak waktu gue kecil cita-cita gue astronot pada saat gue SMP kan nggak juga gitu. Jadi waktu itu SMP SMA gue nggak punya cita-cita, cuma gue pengen jadi programmer waktu itu. Jadi gue pengen kayak sekolah tentang komputer IT dan gue gitu lah ya. IT gitu lah. Gue pengen masuk BINUS waktu itu. Gue udah ngelamar. Udah ngisi formnya dan nitip temen gue untuk daftarin ke sana waktu SMA gitu. Cuma bokap gue nawarin lah kayak lu jadi pilot aja bla bla bla. Padahal ya literally bapak gue juga bukan pilot sih. Cuma istilahnya mungkin teman-temannya banyak yang pilot. Cuma kayak nawarin gitu, anak lu masukin pilot aja mungkin ya. Gue ditawarin 2-3 kali waktu gue menunggu lulusan hasil ujian. Terus karena gue nggak punya keinginan untuk kesana, jadi gue nolak terus. Yang ketiga akhirnya gue nerima lah karena bokap gue kan gak enak lah juga gue nolak terus. Iya, nawarin terus kan gue kayak kasihan juga gitu kan. Akhirnya gue cobalah dengan catatan kalau misalnya gue nggak lulus gak usah dipaksain gitu waktu di flying school. Ternyata lulus dan ternyata gue enjoy waktu di flying school. Jadi kayak ya udahlah gue terusin aja gitu. Sebetulnya bukan cita-cita gue sama sekali dan tapi menjalannya juga nggak terpaksa banget. Nggak terpaksa banget. Waktu itu ya jadinya kayak dipaksa ke jalan yang benar kali ya sama bokap gue ya. Dan lo bener-bener nggak ini mas, maksud gue nggak ibaratnya lo nggak ada bayangan sama sekali. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Waktu flying school pun gue tanya sama bokap gue juga nggak punya pengetahuan tentang itu juga gitu. Nah, sudah rapiin dulu nih ya, maklum ya, namanya podcaster ini ya, amatir. Jadi nggak ada bayangan sama sekali. Nggak ada. Ujuk-ujuk, bukan nggak ujuk-ujuk juga sih. Ujuk sih, ada angin ada hujan sih. Nggak ada angin nggak ada hujan, ada angin. Oke. Dan nih mas, lo menyesali itu nggak dengan kondisi lo yang sekarang? Nggak. Gue bersyukur. Seru. Nah, mas, lu udah terbang sekian lama udah ini dan di usia lo yang masih muda lah ya. Lo udah kalau misalnya captain it's a goal kan kayaknya itu paling tinggi lah. Iya kan walaupun ya masih bisa jadi cek pilot atau ini tapi maksud gue itu udah achievement luar biasa lah gitu. Gimana lo lo ngelihat diri lo sekarang tuh gimana mas? Maksudnya di usia lo yang masih belia, lo belia anjir. Tapi udah jadi pilot di lain sisi masih banyak nih sekarang teman-teman yang mungkin belum kerja gitu. Iya. Apa ya dari sisi gue ngelihat sih gue ya terima kasih ya mbak. Ini kita di kehidupan nyata ya guys. Jadi emang ada nganter-nganter. Terima kasih juga. Gue ngelihat diri gue sih gue kayaknya harus bersyukur karena kan gue udah sampai di puncak karir gue udah dapetin apa semua yang mungkin orang-orang banyakin mau gitu. Yang gue lihat dari diri gue sih gue harus menjadi sisi terbaik diri gue setiap harinya. Karena kan gue jadi kapten terus gue bawa banyak nyawa di belakang, bertanggung jawab sangat besar. Jadi gue harus kayak bisa memilah-milah nih waktunya main kapan, waktunya kerja kapan gitu-gitu. Kalau gue sih bersyukur ya. Dari sisi gue ngelihatnya gue harus bersyukur. Dan ini apa ya mas, maksud gue nih ada kan beda nih mas ya, yang orang kerja atau milih sekolah gitu ya, yang memang passionate gitu kan, sama yang kalau lu kan ibaratnya lu bangun lah ya, ngebangun passion lo dulu gitu. Jadi lu belum kebentuk pengen jadi pilot, tiba-tiba lu jadi pilot. Nah kalau menurut gue ya, yang orang yang passionate aja bisa jenuh. Nah lu yang ujuk-ujuk
nggak ujuk-ujuk juga. Yang ada angin ada hujan jadi pilot. Ujuk-ujuk mulu. Itu pernah ngerasain jenuh nggak mas? Atau aduh ini kayaknya emang bukan tempat gua. Di satu sisi mungkin pas di bukan sisi terendah apa sih istilah waktu Titik terendah. Iya, pas di titik nadir lo mungkin. Gua ngerasa bosen setelah gua terbang di airlines itu 3 tahun setelah gua terbang. Karena pas gua terbang di airlines kan gue excited ya, karena kan ini hal yang baru gitu. Lu dapetin lu kerja dengan sesuatu hal yang lu senangi. Betul. Cuma kan namanya orang kalau diulang-ulang terus jadi rutinitas kan bosan. Monoton juga gitu. Iya. Gue di tahun ketiga baru mulai bosen karena rute semua udah gue jalanin. Waktu itu kan gue base di Medan ya. Jadi semua rute udah gue jalanin selama 3 tahun. Terus terbangnya itu aja, rutinitasnya itu aja, orangnya itu aja. Jadi kayak ketemu, ini gue bosen nih gitu. Tapi ya gue ngejalanin dengan happy aja sih, mabok sama teman-teman. Ya kan? Dinikmatin aja sih gimana gitu, kita iya. Tapi bosen pasti ada lah. Nah lu gimana mas? Cara lo ngehibur diri lo sendiri gitu? Mabok. Kalau main cewek sih gak tahu ya. Udah punya cewek soalnya jadi gak berani ngomong. Demen nih kayak gini nih. Jadi terbuka banget nih ya. Nah, nih mas, selain terbang, Gue sambil makan ya. go ahead. Gue mah kok gak ditawarin sih mas? Makan dah. Wah, siap. Pisang goreng coklat keju. Nih orang pada nanya, lu ini kan apa? Ini kan captain nih, semua tuh ini mbak ya, yang ke Southwest tuh yang kopal Mas Coki, beberapa dari teman gua kan. Jadi dia bilang, lu main mas-mas aja orang captain kok mas. Harusnya panggilnya Captain. Iya sih, gue tuh tapi ngerasa kayak, wah gapnya langsung jauh banget kalau gue manggil, jadi gak enak gue. Jadi sekarang gue mas-mas aja pokoknya. Enggak lah, itu hal yang biasa aja. Contoh lah, misalnya om lu Kapolri gitu. Masa lo panggil jenderal? Masa lu panggilnya jenderal kan nggak mungkin ya. Pasti lu panggilnya om juga kan. Iya sih. Mau di kantor mau di rumah lu panggilnya om. Ketika bawahannya semua mau bintang 2, bintang 3 panggilnya siap jenderal apa siap pak gitu-gitu kan. Siap. Nah mas, Yes sir. gue ngeliat lo nih sosok yang Ganteng. unik karena maksud gue ini emang umumnya orang udah kerja udah settle ya udah jalanin rutinitas gitu. Ini orang malah bikin coffee shop, malah ini maksudnya kayak itu kan kayak main judi gitu. Business is like gambling kan. Lu spending duit lu nggak tahu nih duitnya balik apa enggak nih. Kok lu senekat, bukan nggak nekat sih, apa emang lu senang bisnis juga kah apa ini? Gue orangnya suka challenge gue. Oke. Kalau gue orangnya suka challenge, jadi kayak gue dapetin cewek aja ya. Itu ya, justru nyarinya itu yang berat ya mas ya kan, yang serunya di situ ya. Kalian curhat saudara-saudara. Enggak, gue orangnya suka challenge, jadi Rokokan saya. rokok dulu. Ya. Terus mas? Gue suka challenge dan kebetulan gue ngerasa ketika gue SMP dan SMA itu dulu di Solo, gue kan punya hobi. Oke. Hobi gue tuh modif mobil. Nah, modif mobil. Waktu itu gue ya jujur aja belum pernah punya pendapatan dan lain-lain, cuma minta duit dari orang tua dan ngabisin duit orang tua gitu. Karena lu punya hobi itu kan segala sesuatu hal aktivitas yang lu sukai gitu. Lu akan menghabiskan banyak uang lu dan waktu lu di sana di hobi lu gitu. Betul. Kebetulan hobi gue yang gue temukan setelah gue terbang adalah ngopi dan nongkrong bareng teman-teman gitu. Jadi kebetulan kalaupun misalnya gue bikin coffee shop atau bikin tempat nongkrong sama teman-teman itu gue melakukan hobi gue setidaknya gitu. Kalau di sisi lain bisnisnya gue nggak tahu lah ya. Cuma intinya gue bakal menghabiskan uang di hobi gue. Kayak lu waktu modif mobil, lu beli velg 20 juta ya udah lu beli aja gitu 20 juta. Padahal Buat kebahagiaan buat sendiri kebahagiaan kan? lu aja gitu. Terus misalnya lu mancing, lu beli pancingan yang 25 juta, 30 juta. Atau misalnya lu hobi tenis, raket lu tuh mungkin puluhan ratusan juta, sepeda lah. Sama aja sebetulnya, lu menghabiskan uang lu dan waktu lu di hobi lu gitu. Nah hobi gue adalah ngopi dan nongkrong sama temen-temen. Jadi gue gak akan menghabiskan uang dan waktu gue di hobi gue itu nongkrong dan ngopi. Lah, tapi nih ya mas, rata-rata nih ya, bisa dilihat umum lah orang-orang, terutama pilot ya, yang udah kerja gaji gede kan, itu pasti dia nggak jauh-jauh dari mobil, motor, mainannya itu. Lu malah sebelum jadi pilot lo main mobil, abis sekarang udah gak main mobil lagi. Agak-agak aneh sih sebenarnya, malah bikin coffee shop ya. Iya. Lo boleh sebutin dong coffee shop lo. Dan gua kadang-kadang suka nge-DJ di situ juga. Oh, iya. Promo. Promo lah. Kan bisa kopdar kan di situ. Iya. Nama coffee shop gua namanya Southwest Jakarta. Berlokasi di Jalan Senopati nomor 69. Boleh, mantap. Tempatnya 69 ya? Senopati. 69. Nah mas, nih apalagi nih yang kita mau obrolin ya? Bebas. Ini kita ke pertanyaan yang lucu-lucuan aja. Boleh. Lucu tapi serius, dan ini adalah common pertanyaan umum yang orang-orang tuh suka nanya. Sebenarnya nanya
nanya serius apa ngeledek nggak tahu deh, karena pertanyaannya ini ya lucu-lucu lah ya. Iya, namanya orang awam lah. Iya, namanya orang awam. Nih, coba Mas dijawab. Bedanya pilot sama co-pilot apa sih Mas? Agak susah ya. Apalagi lo pernah jadi co-pilot, sekarang udah jadi captain juga kan. Jadi lo belum lama-lama banget lah pernah jadi co-pilot kan. Ini pertanyaan yang sering dilontarkan kepada gua atau teman-teman gua yang pilot ketika ketemu sama orang baru atau orang awam lah, orang Setelah awam. minta tiket gratis. Jadi ini agak seru sih sebetulnya, kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang common dilemparkan ke kita para pilot gitu supaya terjawab lah apa sih keresahannya pilot ditanyain ini gitu. Jadi bedanya pilot dan co-pilot itu adalah mereka sama-sama pilot generalnya, mereka sama-sama pilot, cuma stratanya aja yang membedakan. Kalau pilot itu adalah pemimpin penerbangannya, biasa kita sebut sama kapten, In command. Kalau co-pilot adalah pilot juga, cuma yang membantu kaptennya lah gitu. Tapi dua-duanya sama-sama menerbangkan pesawat gitu. Kan kebanyakan orang, kamu udah jadi pilotnya atau belum gitu. Kamu masih co-pilot atau udah pilot gitu. Kamu udah nerbangin pesawatnya atau belum. Sebetulnya dua-duanya sama-sama nerbangin pesawatnya. Dan dua-duanya juga di cockpit kok. Dua-duanya juga di cockpit, dua-duanya sama nerbangin. Cuma berbedanya ketika pilot itu adalah punya tanggung jawab apapun yang dilakukan sama co-pilotnya. Kalau co-pilot nggak punya tanggung jawab karena pilotnya nggak ada tuh. Nggak mungkin yang disalahin co-pilotnya, nggak mungkin. Yang disalahin pasti pilotnya. Mau cabin crew-nya atau pramugarinya yang salah, yang disalahin pilotnya pasti. Karena dia pemimpin tertinggi dalam satu penerbangan. Ada quotes-nya, once the doors is closed, the boss is the captain. Yo, Keren banget tuh. gue bikin sendiri ya kayaknya. Gue baru denger tuh malah. Soalnya doornya yang mana dulu? Door apa nih? Door yang mana dulu nih? Room door ya kan? Ya. Nah, Mas. Lagi, tadi gue sempat singgung soal tiket gratis. Oke. Ini common nih, saudara-saudara gue baru lulus flying school tanya, berarti ntar kalau Bude ke Surabaya bisa ini dong ya, bisa ikut dong ya. Kalau ke Solo bisa ini dong, waduh. Iya. Ini harus dipertanggungjawabkan. Oke. Ya. Jadi pada dasarnya ketika orang nanya, bagi gue tiket gratis dong, berarti bisa kasih gue tiket gratis dong, gue mau ke Bali nih, gratisin gue dong, lain-lain. Menurut gue itu wajar sih ketika orang awam menanyakan hal itu gitu, karena mungkin dulu ada desas-desus pada zaman dulu sampai sekarang gitu, ketika pilot tuh bisa ngasih tiket gratis ke semua orang gitu. Padahal aktualnya mungkin menurut gue dia hampir di semua airlines lah di Indonesia, pilot mendapatkan fasilitas memang memberikan tiket gratis. Cuma kan dilimitasi, cuma terhadap orang tuanya saja atau terhadap istri dan anaknya saja. Pacar nggak termasuk. Pacar nggak termasuk. Iya, modal harus gede juga kalau Ada pacar gede. gitu. Iya. Nggak ngaruh. Pacar pilot berarti gratis terus, nggak ngaruh. Itu nggak ngaruh. Sama sekali nggak ngaruh. Kecuali ada airlines yang benar-benar standarnya internasional, model kayak Qatar atau Emirates, itu mungkin dia dapat salah satu tiket yang namanya bebas, mau diisi siapa aja, itu ada. Itu Termasuk ada. bukan keluarga pun boleh. Bukan keluarga pun boleh. Dan gue buka sedikit, di AirAsia pun sempat terjadi kayak gitu. Makanya waktu gue di AirAsia, pacar gue pada saat itu mantan gue. Oh, siap. Kita sempat gue kasih namanya bla bla bla. Sebetulnya nggak pure gratis sih ya, setidaknya lu bayar 10%, diskon lah, bayar 10% dari harga tertinggi atau bayar airport tax doang gitu. Jadi kalau misalnya ngasih ke sembarang orang atau teman lu yang bahkan deket pun, ya mendingan lu kasih ke saudara kan gitu, daripada ke teman lu yang dekat gitu. Tapi nggak bisa men, sebetulnya Nggak segampang itu juga. Nggak segampang itu pun, bisa pun nggak segampang itu. Jadi jawabannya adalah pilot tidak bisa memberikan tiket gratis kepada siapapun. Jadi stop lah minta tiket ke kami ini, tolong lah. Dan ini kita tuh beban sebenarnya. Mau beliin kok mahal, nggak dibeliin diomongin terus ya. Tolong lah. Tolong. Nah Mas, kembali lagi nih, pertanyaan titipan. Oke. Hubungan pilot dengan pramugari. Iya. Kalau hubungan profesional jelas, gue tahu hubungan profesional lah. Lu sebagai co-pilot ya, apalagi usia 18 tahun saat itu kan, duit banyak kan. Apalagi captain sekarang masih muda juga gitu. Kasih gue pertanyaan spesifik dong, gue nggak bisa menjelaskan. Ya hubungannya itu ya nggak, kan gini Mas, itu kan di zaman dulu ya, di era zaman dulu tuh bahkan katanya ya, kalau yang pilot zaman dulu bisa sampai bukan request ya, pokoknya gue mau terbang sama ini doang gitu kan. Iya. Ya itu kan paling umum ya Mbak, kan itu kayak wow kan deket kan pilot sama pramugari gitu. Coba lu jelasin secara in general aja lah. Tapi ya jangan yang general banget lah. Kasih gue pertanyaan yang spesifik aja nggak apa-apa. Gue soalnya kalau menjelaskan itu agak besar ya, agak luas ya. Apakah As a teamwork dulu gimana? Okay. As a teamwork. As a teamwork adalah gue sebagai pemimpin penerbangan pada saat ini, misalnya gue kaptennya, ya pramugari ya
Deketan mas, deketan mic-nya nih. Takutnya nggak kedengeran. Oh, oke, ya pramugari ya. Pelan-pelan. Karena langsung Ini pelan berarti ada suaranya. yang dirahasiakan nih. Kalau pelan-pelan nih. Pramugari adalah tim gua, sebetulnya rekan kerja gua. Pramugari itu rekan kerja gua gitu. Kalau misalnya sebetulnya kan gua dan rekan kerja gua itu ada dalam satu misi penerbangan dari poin A ke poin B, membawa pesawatnya dan penumpangnya selamat sampai tujuan sesuai dengan legalitas dan lain-lain. Betul. Jadi ya mungkin terjadi cinlok itu hal yang wajar. Maksud gua pilot dan pramugari di satu pekerjaan aja mungkin terjadi, di kantoran pun juga mungkin terjadi karena hal yang common, ya? iya, kalau kata orang Jawa tresno amarga kulino, karena lu suka karena hampir tiap hari lu ketemu. Kan gitu. Iya. Nah, di tadi yang lu bilang masalah pilotnya bisa milih pramugari dan lain-lain itu sebetulnya nggak, di era zaman sekarang udah nggak bisa. Nggak ada. Di era zaman sekarang nggak bisa karena memang airlinesnya sudah mengatur itu dalam apa ya, sistem yang benar-benar udah, oh nih jam terbang nggak bisa sama ini, istilahnya nggak bisa lu minta terbang sama dia terus atau apa tuh nggak bisa. Zaman dulu bahkan yang gue dengar katanya yang di senior yang gue harus deketin ini dulu pilot ini biar gue diajak terbang dan lain-lain segala macam. Ada cerita kayak Di sekarang gitu. nggak ada, ceritanya nggak ada. Dia terbang ya seimbang lah. Seimbang. Semua apa rata lah, Iya, jangan iya. sampai ada yang jamnya bengkak sendiri. Iya betul. Nah, tapi hal yang ini ya mas, itu common karena apa? Itu kan ngeliat pilot gitu ya, gagah ini di belakangnya pramugari cewek-cewek kan, mereka pasti dandan, bajunya bagus-bagus gitu. Wajar ya ada pertanyaan gitu ya. Iya. Dan wajar juga pilotnya cinlok sama pramugari, Wajar. ya kan? Hal yang biasa malah itu. udah biasa. Biasa kok itu. Udah gue nggak punya pengalaman itu, jadi gue nggak berani ngomong apa-apa deh. Gue juga nggak berani lah. Nah, nih mas, lu gimana ngimbangin waktu lo sama teman-teman, sama saudara, sama keluarga gitu ya, dengan pekerjaan lo? Karena kan pilot kan, lu lagi lebaran, lo lagi Natal, bisa aja lo disuruh terbang. Lo weekend, orang-orang lagi pada buka botol, lo terbang, ya kan? Gimana lo nyingkapin itu? Nyikapinnya ya profesional aja. Maksud gue lu kerja ya kerja. Waktu lu kerja misalnya di weekdays atau di weekend, ya memang kerjaan lu tuh nggak kayak kerja kantoran gitu. Harusnya teman-teman lu tuh udah mengerti. Aduh, gue sambil makan lagi ngomongnya. Sans. Mengerti resiko profesi gua itu seperti apa gitu. Bahkan keluarga pun atau keluarga jauh, keluarga dekat pun harus ngerti. Misalnya pada saat perayaan hari-hari besar gua nggak ada, atau misalnya ketika gua harus menjalankan tugas, ya mereka harus ngerti gitu. Karena ya itu harus profesional sih memang. Balik ke guanya lagi. Masalah memang Dan komitmen lo juga. iya. Bisa aja sih misalnya gue nyakit atau sakit, gue nggak mau, gue harus liburan sama keluarga gue, atau gue harus liburan sama teman-teman gue pada saat weekend dan lain-lain. Cuma kan lu dibayar nih, misalnya ya gue dibayar besar itu untuk profesional gitu. Gue kerjaan ini kerjaan yang profesional, bukan kerjaan yang common ketika lu kantoran di kantor kan gitu. Nah, ketika lu dibayar dengan cukup besar, ya lu harus menunjukkan keprofesionalitasan lu gitu. Ketika lu harus bekerja, ya profesi lu harus kerja sesuai dengan schedule yang gue kasih gitu. Lu mau weekend mau nggak weekdays, ya itu bukan urusan Totalitas tanpa batas tuh, Iya. bener ya. Nah, ada lagi nih. Lu pernah nggak mas, selama lu berkarir nih ya, ditanyain soal, terbangnya domestik apa internasional atau Waduh. ini? Itu kayak, itu sebenarnya tuh pukulan gak sih kadang-kadang? Kok lu nanya gitu, kayak kesannya kalau terbang domestik gimana banget Iya, gitu, iya nggak sih? betul. Iya kan? Itu kan pukulan tuh. Emang kenapa kalau terbang domestik gitu kan? Betul, Kalau betul. terbangnya ke Bali party juga. Iya, bener. Iya. Gimana? Dan tentu kalau terbang internasional bisa nakal sama ini. Aduh. Tolong disensor ya. Ini episode paling seru nih kayaknya. Rokok dulu. Ya, siap, sebat. Ini minta lagi ya mbak ya. Yang ini kita kedatangan pramugari ya. Coba tolong. Tadi katanya ada cerita pramugari sama pilotnya. Pertanyaan terbang lokal atau ini agak panas ya? Udah nyala sih ini. Penerbangan udah terbang luar negeri atau masih terbang lokal nih gitu. Pertanyaan biasa gitu kan orang-orang awam ya. Sebetulnya mungkin di era ya. Coba. Mas, minta es tawar dong. Iya. Sorry, pesan minum dulu. Iya. Kita di sini by the way lagi di tempat segoan ya, tempat DJ Andaru. Gue main. kalau di sini main setiap Sabtu. Oh, Iya. Kamu datang ke sini ngeliat Andaru main DJ. Es tawar. Oke.
Sebetulnya sama aja, mungkin ya, gue nggak tahu juga ya. Gue kan terbang juga baru sekitaran 10 tahunan. Mungkin di bawah 10 tahun atau 25 tahun atau 30 tahun yang lalu, penerbangan ke internasional dan penerbangan ke domestik itu harganya bayarannya beda. Ya? Atau mungkin senioritasnya beda. Ketika lu terbang internasional, lu harus yang senior baru boleh dan lain-lain, mungkin ya. Tapi pada saat gue terbang hampir 10 tahun yang lalu, gue rasa semua sama di airlines yang pertama kali gue kerja dan sampai terakhir airlines gue ini sekarang gue kerja ini. Sama aja, lu terbang internasional, lu terbang domestik tuh sama aja, bayarannya pun sama aja. Toh pun ketika gue langsung pada saat terbangin pesawat Airbus 320 pertama kali, gue langsung terbang ke internasional juga, Kuala Lumpur, Singapura, Thailand dan lain-lain. Biasa aja, sama aja, bayarannya pun sama aja. Gue terbang ke Jogja dan lain-lain sama aja, nggak ada yang spesial gitu. Jadi ketika orang nanya, lu udah terbang internasional apa masih domestik? Itu sebetulnya bukan strata. Lu harus lokal dulu baru internasional. Itu strata. Bahkan pun gue sekarang pindah ke airlines yang baru terakhir ini, gue bahkan pengen terbang lokal karena gue keseringan terbang internasional gitu. Bukannya gue sombong, ini real kejadian di gue, di diri gue. Apa istilahnya rutinitas lo terbang Rutinitas, iya. Internasional sama domestik sama aja. Menurut gue malah ubek-ubek. Iya, malah jarang, iya, malah gue lebih challenge-an terbang domestik kalau gue ya. Karena orang beda-beda. Kalau gue malah gue lebih challenge terbang ke lokal gitu. Karena kalau misalnya agak-agak teknis dikit biar lah ada bobotnya deh. Okay. Ketika nih kita ngomongin soal lalu terbang ke Melbourne atau Sydney lah, atau misalnya ke Narita atau Haneda misalnya ke Jepang, lu terbang rutinitas lu ke luar negeri internasional yang jelas-jelas semua pesawat dari Amerika, dari Eropa dan lain-lain datang ke situ. Pasti weathernya atau cuacanya, perkiraan cuacanya pasti akurat ya kan. Alat bantu navigasi untuk mendaratnya pasti bagus, canggih. Towernya pasti pinter-pinter nyusunnya supaya lu nggak numpuk-numpuk, nggak delay dan apa, pasti pinter-pinter dan lain-lain. Airportnya fasilitasnya juga pasti bagus-bagus kan gitu. Nah, ketika gue menjalankan rutinitas itu, gue kan sekarang kan manajer nih terbang pilot nih sebagai terbangin Airbus tuh kan Airbus tuh istilahnya hampir 80% otomatis lah gitu, tinggal mencet-mencet aja. Lu rutinitas gitu, ketika lu terbangin terus lu bakal bosen. Lu terbang 3 bulan aja misalnya ke rute yang Melbourne sama terus, lu bakal bosen. Ketika walaupun Australia luar negeri, ketika lu terbang Kupang atau Manado atau misalnya Biak atau Jayapura dan lain-lain, itu kebalikannya semuanya. Alat bantu navigasinya kurang, ATC atau towernya juga mungkin nggak semungkin ya, soal itu saya nggak sepinter yang di internasional ya kan. Forecast atau perkiraan cuacanya juga nggak seakurat yang di luar negeri gitu. Jadi terus kontur buminya, geografisnya juga lebih seru, lebih banyak gunung dan lain-lain. Jadi gue challenge aja, gue challenge, gue terbang. Tadi seneng tantangan, iya, dari awal gue bilang gue suka challenge, jadi gue lebih suka terbang lokal gitu. Seru. Nah tadi ngomongin soal rute internasional, paling jauh mana sih mas? Selama karir lo ini, rute yang paling jauh lo terbangin? Jakarta Soekarno-Hatta ke Jeddah aja, direct. Direct tuh, berapa jam tuh? 10. Kuat tuh nggak tidur dulu mas? Tidur. Nah gimana? Ini juga pertanyaan tuh kan. Oke, pertanyaan. Orang ya, maksudnya udah ada autopilot ya, udah canggih lah gitu ya. Kan capek juga bos di depan ngeliatin, gitu diem kan report cuma ya sekali, maksudnya nggak sesering kan, maksud gue gini loh, kalau terbang let's say umpamanya Jakarta Surabaya atau Jakarta Semarang yang rute dekat itu kan kita tuh kayak komunikasi terus intens karena rute dekat. Wah baru take off udah tiba-tiba udah mau landing lagi, udah preparation lagi kan. Nah itu gimana tuh mas serunya? Ya itu fungsinya tadi pramugari itu. Biar semangat terus. Iya, semangat. Spirit on board ya cerita. Enggak, ya kalau terbangnya misalnya sejauh itu lama ya kita siapin baca-baca buku pelajaran. Enggak ya. Ideal. Harusnya. Cuma kan ya banyak ya buku-buku selain buku pelajaran kan banyak, ada komik. Ada buku-buku yang lain. Ada YouTube yang bisa kita save ya kan. Ada topik yang bisa kita bicarakan. Jadi ya bisa tidur gantian dan lain-lain gitu. Killing time-nya ada. Jadi pernah atau tidak tidur? Oh pernah. Dan emang aviasi membolehkan pilot tidur di atas tuh boleh. Lo jelasin soal itu, berarti kan ini apa? Enlarge crew ya? Enlarge crew ya, betul. Coba lo jelasin sedikit ya mas. Biar orang kadang-kadang ngeliat nih, kalau rute jarak jauh kok pilotnya ada yang 3, ada yang dua set bener-bener 4 orang gitu. Oke, ini ada agak teknis ya. Iya agak teknis, biar ada bobotnya dikit. Gitu. Jadi penjelasannya, pilot itu diatur penerbangannya 1 hari psikologis oleh dokter nih, dan diatur sama CASR itu kayak aturan bakunya di Indonesia. Civil Aviation Safety Regulation. Itu aturan bakunya bahwa pemerintahnya ngatur kayak gitu, dan company-nya harus tidak boleh di bawah itu, pasti lebih dari itu.
Jadi manusia itu sudah ditakdirkan atau sudah dipastikan psikologis secara dokter dan lain-lain kalau berdua doang maksimal terbang tuh 9 jam. 9 jam. 9 jam tuh lu nggak boleh lebih dari itu. Ketika lebih dari itu lu menyalahi aturan, selain gitu. Nah kalau misalnya nambah satu pilot lagi lu boleh nih jadi 12 jam terbang lo. Jamnya untuk terbang tuh boleh jadi 12 jam. Nah gue lupa tuh yang large 4 orang itu jadi kayak misalnya 2 set kru itu bisa jadi 16 atau 14 gue agak lupa ya. Karena gue nggak pernah sampai 2 set nggak pernah. Paling 3 orang itu. 3 orang itu 12 jam. Jadi memang memungkinkan tidur ya karena emang gantian gitu ya. Emang ada waktunya istirahat iya, ya. betul. Bukannya lagi tuh kayak tidur aja gitu ya. Kamu nggak jadi kerja by the way. Kerjain kita aja ya. Iya. Oke. Nih Mas, udah sekian tadi lo mention 4.000-an jam. Oke. Kira-kira pengalaman apa yang paling lo tidak bisa lupakan dan paling menarik yang bisa lo share ke kita gitu? Mau yang menyedihkan lah, yang menakutkan lah, yang menggembirakan, terserah lo deh. Mau lebih dari satu juga boleh deh. Gue satu aja lah ya. Satu Yang paling boleh. seru banget nih. Iya. Baru terjadi gue kemarin jadi kapten. Gue ngerasain sih. Jadi kopilot ada juga sih. Cuma kan waktu itu kan gue nggak ngambil keputusan. Jadi gue Sekarang cuma captain bantu. lo yang Sekarang bener-bener iya. omongan lo ditungguin nih, kita mau ngapain nih gitu. Iya ya. betul. Wah itu shit banget sih men. Padahal lo ya, aduh gimana ya? Itu shit banget, shit happen banget. Gue dari Medan mau terbang ke Jogja 3 jam. Medan Jogja 3 jam. Habis itu gue ditandatanganin suruh bawa ayam dan burung di kargo. Hidup. Hidup Oke. di belakang. Emang dibolehkan. Iya, betul. Terbang ke Jogja 3 jam. Pas lagi gue mundur pesawatnya pushback, agak teknis sedikit lah ya. Gue start engine, nyalain engine, bla 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 bla. AC gue keluar bau nih, bau apek nih. Di kokpit nih udah, kok bau ya? Gue tanya sama kopilot gue, Mas bau nggak? Iya kayak bau, kata dia gitu. Bau apa ya? Kayak bau unggas gitu. Gue langsung ingat kan, tadi gue bau burung nih, ya kan? Jangan-jangan dari kargo itu, tuh, ya kan? Pikir gue gitu. Oke. Ya udahlah kita jalan aja lah ya Mas ya. Gue bilang gitu. Start engine selesai. Gue dada sama yang dorong pesawat gue jalan lah nih taksi. Dalam bahasa teknisnya taksi lah ya, pesawat tuh jalan tuh taksi. Taksi sebentar, tiba-tiba pramugari di belakang hubungin gue. Waduh, gue satu hal yang agak-agak wah itu ketika baru jalan sedikit tuh sudah ngubungin. Karena kan mereka prepare butuh waktu lama kan, 10-15 menit. Ketika baru 2 menit, 3 menit jalan pesawat, mereka hubungin gue, ting tong gitu. Iya dengan Kapten Andreas, gue bilang gitu. Cap ini dengan ini gitu. Kita samarkan namanya. Terus sebetulnya Mawar ya. Sebutannya Mawar. Nggak ada, kita nggak ada apa-apa kok. Terus dia bilang gini, Cap ini di belakang row dari 12. Row tuh kayak baris ya. Baris 12, tempat duduk baris 12 sampai nomor 31 paling belakang itu AC-nya bau kayak bau banget kata dia gitu. Ih bau apaan bro? Padahal di dalam hati gue udah padahal juga udah bau gitu. Mereka nggak tahu aja. Nggak tahu aja. Kayak bau kayak kaos kaki gitu. Nih toksik banget baunya. Penumpangnya marah-marah. Ini penumpang di baris nomor 21 berdiri. Oke. Teriak-teriak nunjuk saya minta turun komplain. Oke. Waduh, mati gak lo? Lo bosnya di dalam pesawat itu tadi yang gue apa? Once the door is closed, the boss is the captain gitu. Iya kan? Mati gak lo? Wah, gue langsung mikir gimana caranya. Gue pikir gue lebay kan mungkin kan. Yang bener Mbak, iya kayak beneran. Oh ya udah ntar gue diskusi dulu, gue bilang gitu kan. Sembari gue lagi taksi ini nyetir pesawat nih, gue disuruh mikir gimana cara gue harus continue atau balik kan gitu kan. Sedangkan gue mikir di situ kalau gue balik gue malu karena masa gue balik alasannya karena bau burung kan nggak mungkin ya kan. Sedangkan kalau gue continue nanti gue bakal dikomplain landing di 3 sana. jam juga Dan terbang. 3 jam juga jauh gitu. Sedang sampai di Jogja, oke lah. Gue mikirnya sampai jauh banget. Terbang ke Jogja itu kan pasti intelek orang ya. Mungkin aja lu bawa orang yang penting gitu. Iya. Kecuali dia ada apa ya segala maksud macam, gue jadi rame lagi. Iya jadi rame lagi nanti landing segala macam. Iya, Jadi viral kan gue di ditelepon. Instagram, wah ini kaptennya tidak bertanggung jawab, penumpang ditelantarkan. Iya loh. Selesai. Sedangkan gue baru mau mulai penerbangan gue gitu. Terus gue tanya lah sama kopilot gue, Mas gimana Mas menurut Mas, gue bilang gitu kan. Waduh saya terserah kapten aja. Iya itu. Dulu lo bisa kayak gitu ya Mas? Pas zaman masih co-pilot masih bisa gitu. Iya, sekarang gue merasakan karmanya ya. Jadi gue, wah anjing dalam hati gue dibayar besar untuk ngambil gitu. keputusan yang gak jelas gitu nih. Silly banget sebenarnya kan. Gue tanya lah sama pramugari senior di depannya. Gue ting-tong kan. Mbak, gimana Mbak? Di belakang katanya ada bau-bau. Gue bilang, iya Cap, gini-gini. Tapi di baris nomor 1 sampai nomor 12 gak bau, kata dia gitu. Oh gitu, tapi tadi bener nggak? Gue memastikan secara nggak langsung gue menanya tuh memastikan. Tadi bener nggak? Tadi ada penumpang yang komplain berdiri. Bener Cap, saya lihat dari depan bener. Wah anjing berarti fix ya, bener. Ini jadi ceritanya gue lagi taksi, lagi jalan terus penumpang minta turun bro, komplain, minta turun, bener minta turun. Problem juga kan Mas, lagi taksi itu penumpang kan harus duduk. Iya, itu problem. Iya. Jadi kapten tuh susahnya itu bro, gue ceritakan. Jadi kapten Makan tuh gaji banyak ya. Iya. Kalau dikira-kira. Jadi kapten tuh susahnya dua. Satu hal yang jadi kapten tuh susahnya ada dua hal lah. Satu hal itu
lu memutuskan sesuatu yang abu-abu sama sesuatu hal yang tidak ada di buku. Wah, itu susah tuh. Perkara burung gitu. Iya, itu lu dibayarkan untuk itu gitu. Kalau misalnya ada di buku mah ya udah lah ya. Lu tinggal buka bukunya bilang apa, balik atau continue selesai. Ini kan nggak ada. Dari buku iya, nih, dasarnya ada. Ini kan nggak ada nih bro ya kan. Bener intuisi. Iya. Pusing lah kan, gue tanya, aduh terus pramugari senior nanya lagi, gimana Cap, kita mau terus apa mau balik? Anjing ditanyain gitu lagi, pusing juga kan gue. Ntar mbak gue diskusi dulu ya, gue kabarin secepatnya, as soon as possible. Oke. Mikir tuh, gue lagi taksi jalan gitu. Mikir keras gue, gimana caranya nih kan? Gue tanyain kompilasi terserah lagi kan. Gue bilang gini akhirnya, Mas, ini gue jalan dulu terus, agak berisik ya. Gue jalan dulu terus sampai mendekati landasan kita mau take off. Kalau misalnya baunya masih ada dan penumpang masih komplain minta turun, gue bakal balik. Cuma kalau misalnya baunya hilang dan misalnya nggak toksik, penumpangnya udah nggak komplain, gue bakal continue. Karena penerbangan jauh nih. Kalau kita terbang ngomongin masalah Medan Pekanbaru, Medan Silangit, Medan Sibolga, oke lah ya. Tutup mata lah karena dekat juga kan. Akhirnya setelah gue taksi jalan pelan-pelan, otomatis gue memberikan limitasi gue sendiri kan. Gue jadi nanti sampai situ, sampai di situ gue baru ngambil keputusan deh. Oke, gitu. boleh. Terus sampai dekat landasan, puji Tuhan alhamdulillah hilang baunya. Baunya hilang nih. Lu ngambil keputusan lebih mudah. Lebih mudah kan. Gue tanya, Mas coba lu buka semua AC di kokpit ini, bau nggak? Udah nggak bau Cap. Gue ting-tong belakang gue tanya, Mas udah bau nggak? Udah nggak. Penumpangnya udah komplain. Udah Cap, udah duduk, udah nggak marah-marah lagi, udah mau continue terbang. Gitu. Gue tanya pramugari seniornya, gimana Mbak? Ya Cap, ini katanya continue aja, katanya mau. Oh ya udah, akhirnya gue continue lah. Mas gue itu momen ketika gue merasakan anjing susah juga ya jadi kapten gitu loh. Dan hal sesili itu loh, kan? Iya, maksud gue. Kalau teknis malah menurut gue lu bisa buka gitu. Iya, ada manualnya, ada bukunya gitu. Nih, iya. Nah, susahnya jadi kapten menurut gue salah satunya itu. Hal-hal Satu hal yang nggak gitu ada di buku tuh susah banget. Dan memang pilot ini juga wajib tahu apa kargo apa aja yang dibawa ya Mas? Iya, wajib. Itu kan ada namanya notice to captain. Nah, kita lagi ini tapi emang ini kocak banget sih maksudnya kalau cuaca buruk itu klasik lah, klasik ya wajar. Kalau cuaca buruk, technical gitu. Ini pesawat oke, cuaca oke, kru bagus, penumpang. Iya elah perkara ini. Tapi ini Mas, gue liat di live ATC tuh di YouTube ada tuh kemarin gara-gara, tapi ini gara-gara kaos kaki katanya penumpang. Itu sampai dia emergency landing request, nggak declare emergency tapi dia minta di Boston apa di mana gitu. Nah tapi ini perkaranya memang udah sampai penumpang dan cabin crew-nya semuanya itu udah sampai mabok apa udah inilah. Sekarang si pilotnya udah pakai oksigen sendiri. Ntar gue kirimin linknya deh. Nah, Mas ada lagi nih hal yang umum yang selalu dilakukan penumpang dan penumpang gue rasa nurut-nurut aja dan yang bandel aja. Soal matiin handphone di dalam pesawat. Ini seru nih. Karena pasti dan ini pasti kalau di gate lu pasti pernah dengar pas lagi boarding. Iya udah di pesawat ya. Udah tutup langsung. Tapi pas touchdown baru gini udah selamat nih ya, udah sampai darat langsung udah langsung nyalain semua. Coba jelasin Mas soal HP-HP-an. Jadi pertanyaannya adalah kenapa sih harus matiin HP pada saat terbang gitu kan? Padahal kan kalau misalnya nggak dimatiin juga dia nggak bakal bisa nyari juga gitu kan, nggak dapat sinyal juga gitu. Oke, penjelasannya gini, kalau yang gue baca dulu di manual book Airbus A320, itu memang tidak disarankan, not recommended using GSM atau GPRS, ponsel atau sel pada saat terbang. Pertanyaannya kan kenapa? Gitu. Gue pernah diskusi panjang sama kapten senior waktu itu. Jadi logikanya HP kita ini kan dapat sinyal dari tower di darat, di bawah-bawah itu Telkomsel lah, AM3 lah, apa sih itu tower-tower di bawah itu memancarkan frekuensi sinyal ke HP kita. Ketika melewati titik tertentu atau misal ketinggian tertentu, dia nggak akan bisa sanggup lagi nyari si sinyal itu, ya kan? Nggak akan sanggup lagi nyari sinyal itu. Ketika udah lagi landing, udah approach descent segala macam, udah sampai di titik ketinggian tertentu tersebut, dia bakal nyari lagi dan bisa nyampe, dia bakal dapat kan sinyalnya gitu. Ya mungkin lu pernah lah bandel-bandel sekali dua kali hidupin HP aja nggak lu airplane mode gitu, pas di 2000 atau sebelum landing, udah dapat sinyal nih gitu dan lain-lain. Nah itu karena di ketinggian tertentu emang sebetulnya masih bisa gitu. Titik masalahnya di situ. Ketika lu bawa 180 orang dan mereka menghidupkan semua HP lo, semua HP-nya, dia akan mencari pada saat waktu yang sama, pada saat kita turun mau landing ke sinyal yang sama. Sedangkan pesawat itu membutuhkan hal yang sama. Sinyal-sinyal juga. Pesawat membutuhkan sinyal yang didapatkan dari bandara untuk membantu pesawat itu landing lurus dengan landasan dan lain-lain. Jadi ketika si pilot atau si pesawat ini mencari sinyal di bandara itu, digangguin sama 100 atau 200 HP yang hidup di belakang, akan jadi nggak akurat gitu pesawatnya.
Kalau misalnya nggak akurat, oke kalau pilotnya semuanya fokus dan lain-lain. Kalau pilot lagi meleng atau pilot lagi capek, fatigue dan lain-lain segala macam dia nggak ngeh, kan jadi satu hal yang berbahaya gitu. Jadi Dan fatal juga. fatal. Jadi intinya sebetulnya kalau satu HP oke. Kalau dibolehin semua, kalau dibolehin cuma 1 2 3 HP, 1 2 3 HP. Kalau ini kan masalah boleh dan tidak itu kan sekian puluh ribu HP dari hidup gitu. Nah, permasalahannya adalah akan mengganggu sinyal pesawat mencari sinyal untuk mendarat gitu. Jadi mengganggu sebetulnya nggak boleh. Emang nggak boleh. Itu mereka apa? Menginterfere. Ya? Interfere ya. Karena kan ada yang bilang ini wah ini doang nih apa namanya istilahnya tuh bohong-bohongan doang. Ya, Ada- gimmick ada doang, gimmick. doang. Kalau pilot boleh main handphone. Nggak boleh juga. Balas WA gitu kalau udah kamu di mana? Gimana tuh? Boleh. Maksudnya dibalas sama maksudnya gimana tuh? Tolong dijelaskan. Pertanyaannya kurang relevan kayaknya. Nggak boleh. Semua itu kan aturannya ke semuanya, bukan masalah pilot atau penumpangnya. Pilotnya pun nggak boleh juga. Nah tapi dengan sekarang yang ini makanya dibikin ada wifi di pesawat salah satunya buat minimalisir kayak gini nggak sih Mas? Iya, Tapi kalau itu wifi beda di ya? pesawat kan dapat sinyalnya dari satelit, dari Dan cuma atas sih. satu doang Iya, kan? di luar bumi gitu. Dia nggak ganggu, dia nyarinya akan ke atas terus gitu kan, nyarinya nggak ke bawah gitu, nggak Karena ganggu itu bukan pesawat. dari bawah ya, Betul. jadi di atas ya. Betul. Yang karena problemnya adalah si pesawat itu nerima sinyal juga dari bawah. Betul. Jadi sampai sini paham ya? Boleh, Cuy, Pak. dosen. Siap. Dosen apa ya? siap. Nah, terus Mas pernah kesambar petir nggak? Oh, pernah. Apalagi nih sekarang nih kan musim hujan nih ya. Musim hujan. Pokoknya cuacanya nggak menentu lah. Pernah. Gue pernah dapat salah satu quotes juga dari kapten gue, senior waktu di previous company gue. Jadi fuck lah itu, bukan fuck lah, terlalu sarkas lah. Ketika kita ngomongin pendeta dan ustadz ngomongin gue dekat dengan Tuhan setiap hari berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebetulnya yang paling dekat dengan Tuhan tuh kita, men. Kita pernah kesambar petir 3-4 kali dan kita Dan masih di atas nggak dan di dapat, atas. Iya. Jadi menurut gue ketika dekat dengan Tuhan itu ketika lu naik motor kencang banget lu lepas tangan. Itu dekat dengan Tuhan gitu maksud gue. Ya kan? Logikanya gitu ketika lu berdoa terus ya berdoa sih dekat dengan Tuhan. Cuma kan lu nggak dekat dengan kematian gitu menurut gue. Karena otomatis kalau orang dekat kematian dekat dengan Tuhan. Betul kan? dong. Iya dong, logikanya kan gitu Iya, logikanya. betul. Jadi gue pernah kesambar petir. Ini kita bahas agak teknis sedikit. Split second instrumen pesawat gue mati. Jadi Autopilot tapi lepas. enggak, hidup enggak. masih hidup. Jadi instrumen di Instrumen pesawat tok, ya? iya, jadi kayak layar-layar LCD-nya tuh mati semua, tapi cuma hitungan detik doang, 4 sampai 5 detik lah. Terus lu pernah kayak mau buang air besar terus merinding gitu gak sih? Iya, kayak udah di ujung gitu, kayak di ubun-ubun. Jadi bulu-bulu kuduk lu tuh kayak keluar gitu. Iya. Nah, kayak gitu juga rasanya ketika lu lagi naik pesawat terus kesambar petir. Tapi nggak bahaya karena pesawat sudah memperhitungkan, insinyurnya udah memperhitungkan pesawat Hal-hal dibuat yang itu. kayak gitu, ya. Jadi kesambar petir itu di pesawat tuh hal yang biasa. Jadi sebenarnya sehebat-hebatnya pilot gitu ya, udah experience-nya masih ada rasa takut ya Mas? Masih bro, masih takut nggak nikah ya kan? Ya elah. Oh bukan ya, bukan di situ ya, bukan ya, takut nggak dapat pacar nggak ya? Iya, aduh. Iya. Nah, nih Mas, ada lagi nih. Oke. Tadi kita HP udah, bahas Oke. soal pramugari udah. Pramugari nggak usah dibahas lah. Nggak usah dibahas ya? Nggak perlu. Emang lu kenapa sih nggak boleh dibahas? Oh, Sensi nggak. banget. Ada kisah-kisah Nggak ada, ini? nggak ada. Oh nggak ada Mas. Siap, Nanti kita bahas di podcast selanjutnya ya. khusus ya, kayaknya itu segmen khusus ya. Itu panjang kalau Itu itu. panjang. Ceritanya dari hati kalau itu ya. Iya. Nah, nih Mas, ada lagi hal yang suka ditanyain adalah pilot boleh nggak sih tatoan? Oke. Pengetahuan gue dan setahu gue di aturan yang kita sebut CASR tadi itu nggak ada aturannya. Nggak ada. Nggak ada. Itu based on company lu kerja di mana itu yang mengatur lah nanti. Lu boleh tatoan atau enggak. Kalaupun boleh mungkin ya tidak terlihat secara langsung gitu kasat mata atau mungkin ada perusahaan yang nggak ngatur juga kayak di perusahaan gue setahu gue sih nggak ada aturannya lu boleh atau enggak. Karena itu apa? Company image juga gitu kalau Company kelihatan, image, ya, iya memang sih bener. Maksudnya wah, ini mau nerbangin gue model. Iya ini kayaknya bekas dari napi mana gitu. Kata-kataan jadi pilot. Jadi masih abu-abu sebenarnya. Masih abu-abu, menurut gue masih Di abu-abu. CSR nggak ada, Nggak ada. tapi memang kebijakan di company-nya Di company kadang-kadang. Previous company gue ada, nggak boleh tato. Jadi memang nggak boleh. Ada lagi nih yang lucu nih ya. Atau Devita ada pertanyaan? Gue sebut lagi namanya. Iya, sebut saja itu, bukan nama saja. asli itu. Bukan nama asli, Bukan nama samaran asli. ya. Samaran. Namanya Devi. Ini, Pak, ada yang mau ditanya nih ya, Pak? Apa gitu nih sebagai Biar ada suara, ada pemanis suara perempuan. Apa ya? Biasanya tuh
pacar-pacar kamu sebelumnya dan sekarang tuh cemburu nggak sih? Kamu kerja jadi pilot dan dikelilingi dengan pramugari. Wanita gitu. Kalau Sultan kan banyak harim-harimnya nih. Kalau cemburu pasti cemburu lah, karena kan kita kan kerja di lingkungan yang banyak banget cewek cantiknya dan godaan-godaan sebesar itu. Tapi itu balik lagi ke orangnya sih menurut gua. Komitmen dan ke orang yang tingkat kepercayaan kita tinggi apa enggak gitu. Rapat merahnya banyak apa enggak gitu aja sudah. Kalau cemburu pasti cemburu. Cemburu ada, tapi mungkin lama-kelamaan kalau udah mengerti sistem kerjanya, udah mengerti kita bisa dipercaya dan tidaknya, menurut gue sih cemburu bakal hilang secara nggak langsung dengan kedewasaan pacaran tersebut, hubungan tersebut. Iya lah, dalam dong. Ini pengalaman jam terbang oke. Kayaknya Mbak Devi pertanyaan agak susah ya. Next saya pertanyaan saya. Iya, kayak dengan tanya Mandaru aja kayak. Nih Mas, lagi. Coba Mas, lu sekarang ngelihat keadaan apa ya? Kondisi sekarang nih masih banyak yang nggak kerja, ya pilot-pilot nih banyak yang nganggur. Ada nggak lo punya pandangan tersendiri nggak sih soal apa masalah ini? Ini kan masalah sebenarnya Mas, banyak banget yang nganggur gitu. Termasuk yang di samping lo ini ya, ngoceh gitu tadi. Pandangan gua sih dari banyaknya pilot nganggur sekarang atau pilot baru yang baru lulus flying school terbang dan tidak dapat pekerjaan, menurut gua adalah apa ya? Jadi supply and demand sih. Ini kita ngomongin supply and demand aja. Jadi banyaknya apa sih hasil dari sekolah pilot yang lulus sama sedikitnya lapangan pekerjaan atau kebutuhan airlines yang dicari gitu atau mencari kan gitu. Di titik balik ini ngomongin soal apa namanya pola ya, interpolasi bukan interpolasi ya, apa ya, ngomongin masalah 10 tahunan, 5 tahunan gitu-gitu loh. Jadi menurut gua sih siklus ya, kadang ada yang bilang siklus. Betul, ada bilang siklus. Tapi menurut gua kadang benar, kadang enggak juga. Misalnya pun 5 tahun lagi menurut gua juga pasti masih banyak juga yang nganggur menurut gua, mungkin ya. Ini analisa gua aja. Lo jangan dong Mas, gua ada motor terbang nanti. Karena gini, di Indonesia ini kan airlines itu kan enggak gitu banyak. Iya banyak, cuma nggak gitu berkembang secara masif nggak gitu. Nggak yang cepet banget perkembangannya sedang. Dibandingin sama yang beberapa tahun lalu gitu, bisa gitu. Iya, bisa juga gitu. Jadi kita semua tahu lah ada namanya Lion Air, ada yang namanya Batik, ada yang namanya Wings, ada yang namanya dan lain. Nah, kebutuhan pilot pada saat Lion belum ada itu sangat tinggi karena memang airlines-nya pada saat itu butuh. Terus lulusan dari flying school-nya juga sedikit pada saat itu. Begitu Lion Air hadir di dunia penerbangan Indonesia ini, mereka kan menyerap hampir 60-70% siswa yang sudah lulus sekolah pada saat itu. Mungkin dari kita hitung dari 2000 sampai 2010, hampir 80% siswa tuh bisa masuk ke Lion Air dengan cukup mudah pada saat itu karena mereka butuh banget. Emang butuh banget gitu. Dan saat itu supply pilotnya sedikit. Pilotnya sedikit. Jadi setelah supply pilot dari Lion Air terpenuhi, mulailah itu kurang menurut gua. Karena kan sekarang perusahaan yang paling berkembang, yang paling banyak dipakai dan paling pesawatnya juga banyak. Paling banyak tuh Lion Air, kita nggak bisa pungkiri. Kita nggak bisa pungkiri itu. Lion Air sangat cepat berkembangnya dan sangat banyak pesawatnya gitu. Jadi ketika kebutuhan di Lion Air sudah terpenuhi, menurut gua mulailah tuh terjadinya gitu. Jadi ya mau gimana lagi, kita tinggal nunggu aja mungkin dari satu lagi airlines yang nanti muncul model kayak Lion gitu lagi, mungkin nanti bakal terserap semuanya. Amin. Nah, lo sendiri berarti nggak ngalamin susah-susah banget nyari ini dibandingin sekarang gitu Mas di zaman lo? 2012 enggak gitu. Susah gitu. Cuma enggak gitu susah enggak serumit sekarang. Iya, enggak gitu. Dulu gue nganggur 6 bulan kok. Cepat juga ya Mas? Iya 6 bulan. Dan proses rekrutmennya saat itu Mas? Cepat waktu itu gue masuk di airlines. Kan sekarang ada yang panjang banget berbulan-bulan bahkan mungkin tahunan. Paling enggak setahun sampai lo dinyatakan diterima dan pada saat itu mungkin puji Tuhan lancar-lancar aja gue ya. Dapat 6 bulan nganggur terus dapat company yang baik juga gitu, yang gue lahir di company itu, jadi gue ngerasa yang nyetak lo lah. Iya, nyetak gue yang ngebentuk lo. Nah, lo ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih nganggur, masih ya luntang-lantung nggak jelas gitu kan? Pesan gue sih jangan termakan gengsi lah untuk terbang pesawat jet atau untuk terbang satu brand yang besar gitu. Menurut gue lo terbang apa yang di depan mata lo,
ada kesempatan hajar aja. Lu mau terbang di Papua, di Kupang, di Balikpapan, di Medan, di mana segala macam, terbang pesawat kecil, terbang aja. Karena kan kita ngomongin pekerjaan nih, lu kerja dan tidak, bukan ngomongin lu pilot dan enggak gitu. Ketika lu dapat pekerjaan yang mungkin gengsinya kelasnya nggak sekelas pilot jet atau pilot airlines besar, tapi kan lu dapat experience, lu dapat gaji, lu dapat kesibukan, lu dapat pengalaman gitu. Jadi ketika lu udah mendapatkan itu, lu bisa dengan cukup mudah tuh lu udah punya peluru lah untuk menembakkan itu ke airlines besar gitu. Jadi jangan Experience-nya itu. jangan gengsi yang gua harus terbang Airbus, gua harus terbang NG, gua harus terbang Boeing, gua harus terbang Garuda, gua harus terbang, jangan gitu menurut gua. Udahlah, open minded aja lah. Kita ngomongin realistis aja lah. Lu terbang kargo di Papua pun juga lu pilot kok bos gitu. Gajinya juga nggak gede, nggak jauh-jauh amat kok ininya gitu. Toh yang diterbangin pesawat juga Pesawat bukan juga, layangan. betul. Ya menurut gua, udahlah apa yang ada di depan mata buat mas-mas semua ini yang baru lulus dan belum bekerja mungkin. Apa yang di depan mata lu ada kesempatan untuk terbang atau untuk kerja, lu ambil aja. Saran dari gua, lu ambil aja. Ada lagi mas tambahan yang mau lo omongin ke teman-teman di luar sana? Podcastnya keren, podcastnya keren dan gue Lo dengerin, amazed. episode gue yang sebelumnya gak? Belum. Satu pun? Belum. Wah parah. Yang sama Novel itu kan? Oh yang itu dengerin kan? Dengerin. Itu, nah lo apa ngelihat podcast ini mas? Kayaknya sih gue podcast Pertama. aviation Iya, di- kalau menurut gue sih bagus banget ya, karena kan podcast tahu gue tuh yang gue denger tuh tentang percintaan, tentang seks, tentang hantu, tentang apa gitu. Kok kayak lo dengerin itu? Enggak, maksud gue yang common. Yang common biasanya mas gue nih podcast ngomongin soal dunia penerbangan dan aviasi, ngomongin pilot, pramugari, pesawat dan lain-lain kan satu hal yang unik dan brilian ide menurut gue. Jadi kalau gue sih pengennya ini ada terus gitu. Iya. Bahkan lu harus ngobrol sama banyak pilot-pilot yang lain gitu, Betul. buat dapat side set atau insight pemikiran baru gitu menurut gue. Keren. Dan lo berkenan mas kalau gue ajak ngobrol lagi? Oh ke harus. depannya? Gue mau banget. Gue suka kok. Gue suka ngobrol. Oke siap. Jadi kita udah punya guru besar tetap. Gila. reguler. Oke, ini udah cukup panjang ya mas. Iya. Jadi nantiin lagi episode sama Captain Rio. Captain Andreas ya kan? Yes, Rio, Coki, apa yang gak jelas Gue namanya. bingung ya. Di episode berikutnya, gue Anda Ruput Ramadan dan Andreas Rio. sebut saja. Sebut saja saya Mawar. Mengucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mudah-mudahan nggak bosen. Terserah lo mau like, lo mau ini. Tapi gue berharapnya itu gue nggak berharap subscribe atau like gitu mbak. Yang gue harapin lo share ke teman-teman lain yang mungkin senasib sepenanggungan. Oh, iya. Jadi biar lo nggak sendirian bos. Betul. Dan banyak pilot-pilot di luar sana yang mungkin lebih senior. 2000 orang loh Iya pilot kan? nganggur. Itu terbuka juga kok, banyak pilot-pilot lain yang kayak Mas Coki juga yang mau diajak ngobrol, diajak sharing. Oke, thank you dan sampai jumpa di lain kesempatan. Iya. Bye-bye. Bye.